jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan harian, dan hari ini kita akan belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius 5 ayatnya ke-38 sampai 44. Aku bacakan untuk kita semua. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini jubahmu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan jauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada seorang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman Tuhan, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara yang terkasih, bicara tentang murah hati dari Matius 5 yang kita baca hari ini mengajarkan kita untuk berani berjalan lebih dari biasanya manusia berjalan. Anda biasanya diajak menuntut balas, bukan? Anda biasanya diajak untuk mempertahankan apa yang Anda miliki, bukan? Anda biasanya diajak untuk menolak sesuatu yang tidak menyenangkan untuk Anda, bukan? Tetapi di sini, Matius 5, Tuhan Yesus mengatakan hal yang lain, dan dia bicara tentang kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu, tetapi aku berkata kasihilah musuhmu dan doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Sebenarnya poin dari apa yang ada di sini adalah saat kita menjadi murid Tuhan, kita diubah menjadi pribadi yang tidak lagi melihat tentang ego kita semata, tapi berani melihat tentang siapa juga yang ada di depan kita. Apakah itu musuh, ataukah seseorang yang mengingini, ataukah seseorang yang memaksa Anda. Dan kita diajak untuk berpikir lebih. Tindakan apa yang selayaknya benar, tindakan apa yang selayaknya harusnya dilakukan, bukan respon ego kita semata. Saudara bisa bayangkan, dalam konteks kita, di dalam bergereja, seringkali kita juga demikian. Respon ego kita lebih besar daripada apa yang seharusnya kita lakukan. Murah hati bisa berawal dari sini, berani untuk merespon dengan benar, bukan respon ego kita. Dalam kita berkehidupan gereja, seringkali kita lebih melihat bahwa orang itu adalah musuh, orang itu mungkin belum layak, orang itu tidak mampu. Itu biasa yang dicap untuk generasi muda. Gereja seringkali bilang nanti, gereja seringkali bilang tunggu, gereja sering bilang yang lain dulu deh, daripada kita memberikan kesempatan mereka untuk bertumbuh dan belajar. Memang mereka bukan musuh, tapi mereka adalah seseorang yang mungkin membuat status nyaman Anda jadi tergoyang. Mungkin Anda takut, loh kalau anak muda yang dikasih untuk jadi WL, pujiannya nanti jadi kurang baik. Mungkin Anda akan bilang, nanti kalau anak muda yang berdoa, doanya kurang lengkap. Atau mungkin Anda akan bilang, kalau dia khotbah, memang dia udah ngerti kehidupan. Tetapi di saat kita berani untuk membuka diri kita bermurah hati, memberikan kesempatan mereka yang kita anggap mengganggu zona nyaman kita, selayaknya Anda sedang bermurah hati untuk membangun masa depan percaya gereja. Legacy untuk percaya kepada Tuhan bukan semata-mata legacy membuat mereka jadi Kristen, membuat mereka dibaptis, membuat mereka ikut katekisasi. Tapi legacy untuk mengikut Tuhan adalah menuntun mereka, mementor mereka, mengajak meneladani Tuhan lewat hidup, dan memberi kesempatan mereka untuk juga melayani. Cara mudahnya untuk melihat apa yang terjadi untuk gereja 10 hingga 20 tahun ke depan adalah, adakah anak muda di tempat Anda yang berpartisipasi untuk melayani saat ini? Maka bisa dibilang mungkin 10 atau 20 tahun lagi akan ada juga yang melayani. Jadi hari ini kita belajar bukan melihat generasi penerus sebagai musuh, bukan melihat generasi penerus sebagai pengganti, tapi ya mereka adalah saksi iman yang sudah menjalani dan sedang berproses saat ini.
Beri mereka kesempatan, berjalanlah bersama pada mereka. Beritakan juga kegagalan Anda, maka Anda juga akan bermurah hati pada mereka untuk berproses menjadi orang percaya di masa kini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kami belajar Tuhan hari ini untuk tidak merespon berdasar ego kami, tetapi merespon berdasar apa yang sebaiknya kami lakukan. Menjadi murid Tuhan berarti melihat Engkau dan melihat ego kami sendiri. Bantu kami Tuhan, untuk kami juga merangkul, menuntun, dan juga berjalan bersama generasi ke depan, supaya kami ya Tuhan boleh saling berbagi hidup untuk tahu siapa Engkau sebenarnya. Kuatkan kami, karena kami tahu saat berjalan bersama tidaklah mudah, karena Tuhanlah yang menguatkan dan memberikan penghiburan dan sukacita. Kiranya dimuliakan nama-Mu dan mengucap syukur. Tuhan memberkati.